Pak Dadang. Siapa Mas Dadang? Saya sekarang di Kecamatan Babelan. Oh, Bapak sedang ke sana? Iya, saya di sana di Kabupaten Bekasi, Kecamatan Babelan. Ya. Ya tapi mereka makannya belum sampai. Belum sampai ya. Di Kecamatan Babelan. Ya hanya memang kondisi mereka itu masih banyak banjir. Ini sekolah dasarnya SD 04 masih kerendam, jadi harus dipikirkan nanti bagaimana ya. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Parameter 99. Nah, kali ini kita akan lihat ya bagaimana Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatasi banjir yang ada di Bekasi. Nah, namun lucunya adalah Pramono Karno malah naik helikopter. Wajar saja karena Pramono Karno ini kan ya bosnya kan Megawati. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat, simak dan sama-sama videonya. Banjirnya awalnya tiba-tiba airnya langsung gede aja gitu Pak. Bisa ngangkat-ngangkatin. Iya, dapat air kiriman. Piaraan saya habis pada mati. Jadinya bisa kemana-mana jadinya. Aktivitasnya terganggu Pak, nggak bisa keluar, anak sekolah nggak bisa, kerja juga terbatas. Iya. Sampai tadi supaya airnya itu Dipikirin ya. karena memang Kita kira pembuangan biarnya iya penonton. iya Berapa? Sama Senin kan ya, untuk dicek dan nama yang tidak akan bisa kita. Pak Dadang. Siapa Mas Dadang? Saya sekarang di Kecamatan Babelan. Oh, Bapak sedang ke sana? Iya, saya di sana di Kabupaten Bekasi, Kecamatan Babelan. Ya. Ya tapi mereka makannya belum sampai. Belum ya. Di Kecamatan Babelan. Ya hanya memang kondisi mereka itu masih banyak banjir. Ini sekolah dasarnya SD 04 masih kerendam, jadi harus dipikirkan nanti bagaimana ya. 1, 2, 3, Jakarta lagi banjir kan? Kok Mas Pramono malah main helikopteran dan Bang Rano Karno malah main perahu-perahuan? Kaki naik aja. Canggih kali mantau banjir pakai helikopter. Saya lihat bawah deh.
Terus itu kenapa Mas Pramono kok nggak ajak Bang Rano Karno mantau banjir pakai helikopter juga? Kok sampai dibiarkan wakil gubernurnya itu main perahu-perahuan di tengah banjir yang sangat dalam itu? Jangan, aduh, nanti jatuh loh, ya kan? Terus juga pakai pelampung. Pelampung. Udah cuman di bawah lutut pakai pelampung. Gimana? Itu mantau banjir atau main arum jeram itu. Aduh, memang canggih kali ya gubernur dan wakil gubernur Jakarta ini ya. Itulah pilihan kalian itu. Terus Mas Gibran sebagai wakil presiden ngapain kotor-kotoran begitu? Aduh, tirulah itu Mas Pramono pakai helikopter. Ya, Bang Rano Karno wakilnya ditarik sama apa? Dayang-dayang lagi apa? Dia macam raja di tengah ya kan? Ya kan? Ditarik sama prajurit. Ya, tapi itulah wakil presiden kita Mas Gibran. Kenapa dia langsung turun gunung ke masyarakat? Karena dia ingin langsung merasakan apa yang dirasakan masyarakat. Tapi tetap kita harus tetap positive thinking sama Mas Pram dan Bang Rano Karno. Kenapa mungkin mereka naik helikopter dan naik perahu? Ya mungkin ya mereka takut air. Atau kalau kena air banjir jadi kurap, gatal-gatal. Coba tanyakan langsung ke mereka. Saya nggak bisa bayangkan ya, kalau umpamanya ya, ini anaknya Bapak Jokowi, Wapres Indonesia, meninjau bencana alam pakai perahu, pakai pelampung, padahal airnya cuma di bawah dengkul. Nggak tahu tuh bacotan anak abah, bacotan anak banteng kayak apa, nggak tahu. Pasti kalian paham ya. Udah caci makian dari ujung selatan sampai ujung utara ya, itu bakalan rame. Tapi uniknya di saat kita mengkritisi si Rano Karno ya kan, wakil gubernur DKI, kader PDI, banyak yang nggak terima. Mau kalian itu apa ya? Ya gimana ya? Aduh, repot jadi Mas Gibran itu ya. Bekerja dengan secara prosedur dengan baik ya, loyalitas, berani basah, berani becek, berani kotor, masih diomong ya. Nanti kalau kelakuannya seperti si Rano Karno, lebih parah lagi. Tapi kalau kita mengkritisi sebelah buzzernya nggak terima. Ini antara pemimpinnya sama pemilihnya sama-sama tolol. Lucu banget lah, gue tadi habis nonton videonya wakil gubernur Jakarta yang naik perahu karet ya, didorong sama petugas. Itu pas adegan di mana perahu karetnya nyangkut karena airnya memang semata kaki. Gibran terjun ke banjir, pejabat DKI malah terbang dan main speedboat. Banjir datang, rakyat teriak. Yang turun ke lapangan, Gibran. Yang sibuk naik helikopter, pejabat DKI. Coba pikirkan baik-baik. Saat rakyat kebanjiran, kehilangan rumah, bahkan ada yang harus bertaruh nyawa menyelamatkan keluarga, Gibran justru datang langsung ke tengah-tengah mereka. Pakai jas hujan, belusukan ke ganggang, mendengar keluhan warga, mencari solusi. Sementara itu, gubernur dan wakilnya sibuk rapat di ruangan ber-AC, sedangkan Pramono Anung malah terbang di atas banjir, melihat dari helikopter. Apa yang bisa dirasakan dari atas sana? Air yang menggenang, rumah-rumah yang tenggelam. Bisa lihat penderitaan warga dari situ? Tidak. Yang ada cuma laporan angka-angka, peta ketinggian air, sambil sesekali minum kopi di dalam kabin helikopter yang nyaman. Coba lihat Gibran. Turun ke lokasi, menyapa warga, mendengar langsung keluhan mereka. Itu namanya pemimpin yang peduli. Tidak cuma numpang lewat, tidak sekadar pencitraan. Tapi ada pejabat yang melihat itu sebagai ancaman. Makanya mereka mulai menyindir, menyebut turun ke lokasi sebagai pencitraan. Lucu, bukan? Kalau tidak turun ke lapangan, dibilang tidak peduli. Kalau turun, dibilang pencitraan. Jadi sebenarnya yang mereka mau apa? Mau pejabat yang benar-benar kerja, atau mau yang hanya bicara dan menyalahkan keadaan?
Dan yang lebih menyedihkan lagi, gubernur dan wakil gubernur DKI yang seharusnya jadi ujung tombak di daerahnya malah diam 1000 bahasa. Rano Karno kemana? Ini Jakarta yang tenggelam, bukan lokasi syuting sinetron. Tidak ada adegan romantis atau drama keluarga di sini. Yang ada rakyat menjerit, butuh solusi, bukan hanya omong kosong di depan kamera. Lalu, Pramono Anung, sejak kapan urusan banjir Jakarta jadi tanggung jawabnya? Tapi anehnya, dia malah lebih sibuk berkomentar, lebih sibuk menilai siapa yang pencitraan dan siapa yang tidak. Lihat faktanya, yang turun, Gibran. Yang mendengar rakyat, Gibran. Yang mencoba cari solusi, Gibran. Sementara itu, pejabat-pejabat yang seharusnya bertanggung jawab malah asik bermain narasi. Satu di helikopter, satu entah di mana, dan satu lagi sibuk berkomentar tanpa aksi. Rakyat itu butuh solusi, bukan tontonan drama pejabat yang saling lempar tanggung jawab. Dan satu hal yang pasti, orang yang turun langsung ke lapangan lebih paham kondisi rakyat daripada yang cuma melihat dari layar ponsel atau dari jendela helikopter. Jadi kalau ada yang bilang turun ke lapangan itu pencitraan, tanya balik. Lebih baik pencitraan di tanah banjir atau jadi penonton di ketinggian? Rakyat itu bukan bodoh. Mereka bisa lihat, bisa menilai mana pemimpin yang benar-benar kerja, mana yang cuma cari aman. Gibran turun langsung, masuk ke ganggang yang terendam, ngobrol dengan warga, tanya apa yang mereka butuhkan. Itu kerja nyata. Sementara gubernur dan wakilnya, entah di mana, kalau ditanya jawabannya pasti template. Kami sedang koordinasi, kami sudah menyiapkan langkah-langkah, atau kami terus memantau situasi. Mana aksi nyatanya? Mana solusinya? Banjir ini bukan baru kemarin, ini masalah bertahun-tahun. Tapi anehnya, setiap kali terjadi, jawabannya selalu sama. Ini akibat curah hujan tinggi, ini fenomena alam, ini karena air kiriman dari hulu. Coba pakai akal sehat. Jakarta ini ibu kota. Seharusnya punya sistem pengendalian banjir yang jelas. Seharusnya ada antisipasi, bukan sekadar alasan, tapi yang terjadi, rakyat tetap jadi korban, rumah-rumah tetap terendam, ekonomi lumpuh, dan pejabat masih sibuk menyalahkan alam. Dan lebih parahnya, ada pejabat yang malah keliling naik helikopter, melihat banjir dari atas. Bagaimana mau tahu penderitaan rakyat kalau hanya melihat genangan dari ketinggian? Mau tahu bagaimana rasanya air setinggi pinggang? Mau tahu bagaimana paniknya warga saat air mulai masuk rumah? Turun ke lapangan, jangan cuma terbang di udara dan berkomentar di media. Gibran bisa turun, kenapa pejabat DKI tidak? Kenapa seorang wakil presiden yang masih muda, yang bukan gubernur Jakarta, justru lebih peduli daripada pemimpin daerahnya sendiri? Harusnya yang sibuk mengurus rakyat itu gubernur dan wakilnya, bukan malah membiarkan pemimpin lain turun tangan, sementara mereka diam dan pura-pura sibuk. Nah, itulah video ya teman-teman. Dan kita simak bersama. Pramono Karno ini harus malu kepada Bapak Prabowo dan Bapak Gibran. Dia langsung terjun ke masyarakat dalam mengatasi banjir. Nah, sedangkan Pramono Karno ini malah naik helikopter. Harusnya mereka melihat bagaimana cara Prabowo Gibran dalam mengatasi banjir. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe.